Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nova Willianto. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk pembahasan yaitu fungsi dasar komponen pada fuel injection khususnya di fiction dan umumnya seluruh sistem injeksi pada motor ataupun mobil ya, yaitu dengan sistem fuel injection atau sering disebut EV, EFI gitu. Komponen yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu adalah ECU, karena kemarin kita sudah bahas beberapa komponen di sistem EV ini atau sistem fuel injection system ini. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas yang di ECU. Apa itu ECU? Nah, ECU itu singkatan atau kepanjangannya adalah Engine Control Unit ya, Engine Control Unit. Secara arti ECU itu suatu unit, suatu komponen yang digunakan untuk mengontrol mesin ya atau engine. Ya, digunakan untuk mengontrol engine. Jadi dia akan mengatur performa dari si engine itu agar maksimal. Adapun untuk fungsinya, ECU ini adalah memonitor ya, memonitor dan menganalisa informasi. Jadi dia akan menerima informasi dan menganalisa. Setelah dianalisa ya, monitor dan menganalisa ini dari tiap sensor atau dari banyak sensor. Kemudian dia mengirimkan perintah ya, setelah dia memonitor atau menerima sinyal ya, kemudian dianalisa, kemudian dia mengirimkan perintah ke beberapa komponen ya, agar bekerja sesuai dengan kondisi pengendaraan ya, atau sesuai yang disettingkan atau sesuai yang diinginkan. Dan ECU ini dilengkapi dengan ROM ya, untuk menyimpan data dari ECU tersebut. Nah, ini untuk ECU. ECU ini letaknya kalau di motor fiction itu di bawah jok ya, di sini. Kalau nggak salah itu di sebelah kanan ya. Sebelah kanan di sini. Nah, wujudnya cukup kecil lah, cukup kecil, nggak terlalu besar juga. Seperti ini. Nah, ECU ya secara prinsip ya, dia awalnya dia mendapat supply dulu, supply arus dari baterai 12 volt ya untuk sumbernya di sini. Setelah dia menerima 12 volt, nah ECU ini dia akan mengirimkan tegangan 5 volt ke sensor-sensor. Nah, kalau di sini ada sensornya macam-macam di sini. Ada TPS, ada IAPS, ada IATS, kemudian CPS atau CKP atau crankshaft position, coolant, oxygen sensor, dan yang lainnya yang membutuhkan informasi ini. Setelah dia mengirimkan tegangan 5 volt, nah sensor itu akan memberikan tegangan balik. Ya, saya kirim 5 volt, kembalinya berapa volt, dan itu akan diolah oleh ECU untuk menentukan eksekusi. Ya, untuk menentukan eksekusi apa yang harus diperlukan. ECU secara prinsip, ini kalau kita gambarkan seperti otak manusia ya, seperti otak manusia, dia menerima sensor, ya, menerima sensor. Misal kalau kita umpamakan seperti manusia, sensornya itu apa? Mata, ya, mata. Mata misal melihat suatu pemandangan, ya, melihat suatu pemandangan, kemudian dia akan diolah oleh ECU atau si otak, ya, diolah si otak, kemudian dia akan dieksekusikan, misal kepada mulut. Nah, mulut akan berkata, oh indah sekali ini pemandangan. Nah, seperti itu. Jadi inputannya adalah pemandangan indah, diproses oleh otak, outputnya adalah suara, indah sekali ini pemandangannya. Ya, seperti itu. Nah, di ECU pada fuel injection system ini, adapun beberapa sensornya, diantaranya adalah ini, ada crank sensor, kemudian ada temperatur sensor yang sudah kita bahas kemarin, ada max sensor. Nah, ini semua ini diolah, ya. Dan mengolahnya ini bukan satu-satu ya. Jadi crank sensor diolah satu ini, dan temperatur sensor satu, tidak. Ini semuanya ini ikut andil. Jadi langsung diolah semuanya, ya, masuk ke ECU, kemudian ECU akan menentukan.
ya akan menentukan, oh kalau crank sensornya itu posisi 10, temperaturnya posisi 20, mag sensornya posisi 15 misal, yaitu misal contoh untuk nomornya, maka ECU akan mengaktifkan misal FID-nya tertutup, ya, fuel pump-nya nyala, injektornya banyak, ya, ignition-nya kecil misal, dan seterusnya. Ini menyesuaikan kondisi pada sumbernya. Jadi ECU ini sangat sederhana sekali, akan tetapi pengaruhnya sangat vital. Kalau di sini inputannya salah, ya, misal ada error di crank sensornya ataupun temperatur sensornya, maka eksekusinya, ya, pada komponen yang setelahnya ini, maka dia juga akan bermasalah. Nanti ketika nanti teman-teman motornya atau mobilnya terjadi sesuatu yang janggal, tidak seperti biasanya, nah ini bisa disebabkan dua hal, ya. Yang pertama inputannya, yang kedua adalah outputannya. Kalau inputannya rusak, pasti outputannya tidak maksimal. Outputannya rusak, walaupun inputannya bagus, ini juga tidak maksimal. Ataupun ECU-nya juga bisa rusak. Jadi bukan 2 sih, 3 ya. 3. Ada kemungkinan. Secara rules, secara urutan hanya seperti ini saja. Jadi misal nanti kok ignition-nya kok nggak nyala, ya, nggak nyala. Nah, tinggal sumbernya apa? Oh, ternyata lin sensornya ini mati, tidak ngirim sinyal, pantas saja ignition-nya nggak nyala, ya. Ataupun ignition sensornya itu lin sensornya itu normal, ya, tapi kok ignition-nya nggak nyala. Ya bisa jadi koilnya yang rusak dan seterusnya. Nah, biasanya ECU ini dilengkapi dengan coding, bukan coding sih, monitor lah, ya, untuk memonitor ketika komponen baik input maupun output itu terjadi kerusakan, ya. Nah, teman-teman bisa praktekkan nanti, misal temperatur sensor teman-teman cabut gitu kan, maka ECU akan membaca, loh kok ini kok temperatur sensor kok nggak ada, maka dia akan menampilkan error pada monitor yang berada di setang yang di atas itu, ya. Nah, dia akan menampilkan berapa kali kedipan gitu. Berapa kali depan. Oh, misal 3 kali kedipan. Oh, berarti temperatur sensornya rusak. Tinggal kita cek temperatur sensornya. Kalau temperatur sensornya bagus, berarti ada kemungkinan kabel yang menuju ECU itu bagus, ya. Kalau memang temperatur sensor kabelnya bagus, berarti ada kemungkinan ECU-nya yang bermasalah. Begitu pula juga yang di sini, ya, FID-nya dicabut, gitu kan. FID-nya dicabut, ya, dia akan memberitahu error dan seterusnya. Oke teman-teman, pembahasan untuk ECU, Engine Control Unit, ini cukup sederhana, dan beberapa tadi kejadian ataupun simulasi jika ada error ataupun kerusakan. Nah, semoga teman-teman bisa memahami konsep atau basic cara kerja dari ECU ini, agar ke depan jika terjadi masalah pada motor mobil yang menggunakan konsep fuel injection seperti ini, kita paham untuk penanganannya. Setidaknya kita tahu dulu lah dasarnya, ya. Tinggal kalau memang nanti dimasukkan ke bengkel ataupun yang lainnya, kita paham, oh yang diganti ini, yang diganti ini. Jadi tidak bisa kita dibohongi. Semoga bermanfaat untuk materi yang bisa kita coba bagikan di sini. Jika teman-teman ada yang ingin disampaikan atau dalam hal penjelasan saya kurang tepat, bisa dikoreksi pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.